Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wal imanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Alhamdulillah. Ikhwan, jamaah sekalian, teman-teman yang senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan diberikan rahmatnya. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Durusul Yaumiyah. Kitab Durusul Yaumiyah. Pembahasan selanjutnya yaitu min ahkami salatin nafilati, termasuk diantara atau hukum-hukum salat nafilah, hukum-hukum nafilah. Nafilah ini adalah salat sunnah ya, salat sunnah selain rawatib. Baik, penulis Syekh Rashid Hafizahullah menulis as-salatu fis sayar, salat sunnah yang mana itu dilakukan pada kendaraan. Ya, pada kendaraan. Di sini beliau membawakan hadis dari Abdullah bin Umar, Abdullah putranya Umar bin Khattab, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kan yusabihu aisyolin nafilata ala zahri rahilati kibala ayyi wajhin tawajjaha wa yutiru alaiha. Abdullah bin Umar beliau mengkisahkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ya Nabi kita sholat ya, pernah sholat sunnah itu di atas punggung kendaraan, di atas kendaraan hewan ya, di atas punggung hewan kendaraan, yang mana hewan tersebut qibala ayyi wajhin, yang hewan tersebut dia mengarah kepada mana saja, artinya dia mengarah kepada depan. Jadi Nabi SAW ya pernah sholat di kendaraannya, yakni binatang hewan, di punggung hewan tunggangannya ke arah kiblat kemana hewan tunggangan itu berjalan. Wa yutiru alaiha, dan beliau pun ya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witir di atas tunggangannya. Ghairu annahu la yusalli alaiha al-maktubah, yang mana di situ beliau melakukannya, maksudnya beliau melakukan sholat di atas tunggangannya, yaitu hanya nafilah saja, dan beliau tidak melakukannya sholat tersebut di atas tunggangan pada sholat fardu. Ya, paham ya? Jadi hadis dari Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat sunnah itu pernah di atas tunggangannya, yang mana kiblat itu mengarah bagaimana tunggangan itu dia berjalan, dan beliau pun sholat witir di situ di atas tunggangannya, dan beliau tidaklah melakukan sholat di atas kendaraannya atau di atas tunggangannya pada sholat fardu. Jadi sholat sunnah itu bisa dilakukan di kendaraan. An Amir bin Rabi'ah, dari Amir, sahabat Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala ar-rahilati yusabbihu ay yatanaffalu. Amir bin Rabi'ah beliau menceritakan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangannya yang sedang sholat sunnah. Yumi'u bi ra'sihi ay wajhaha, ya, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sholat sunnah ya di atas tunggangannya, sholat sunnah di atas tunggangan, yumi'u bi ra'sihi. Kemudian beliau mengisyaratkan kepalanya, ya, mengisyaratkan kepalanya ayya wajhin tawajjaha, ya,
kepada arah yang mana kendaraan tersebut, ya tunggangan itu dia berjalan. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan sholat sunnah itu di atas tunggangannya. Karena beliau memberikan dengan isyarat kepalanya, ya mengarah kepada kendaraan tersebut, tunggangan tersebut berjalan. Walam yakun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasna'u dzalika fi sholatil maktubah, dan Rasulullah SAW belumlah beliau pernah melakukan hal tersebut, ya, dalam sholat wajib. Artinya Rasulullah SAW ketika dia sholat naik tunggangan untanya atau kudanya, ya, yaitu sholat sunnah di kendaraannya. Rasulullah SAW sebagaimana Amir bin Rabi'ah menceritakan beliau pernah melihat Rasulullah SAW naik kendaraan, sedangkan Nabi dalam kendaraannya, ya tunggangan hewan itu sedang sholat sunnah, dan beliau SAW sholat itu dengan isyarat kepala, ya isyarat kepala kepada arah tunggangannya kemana dia berjalan. Dan beliau SAW belum pernah melakukan hal tersebut dalam sholat fardunya. Baik, kemudian berikutnya jawaz sholatin nafilah qaidah. Bolehnya sholat sunnah itu dengan duduk. Kalau sholat sunnah dia boleh untuk dengan cara duduk. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an thumma yakhruju fa yusalli bin nasi thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain wa kana yusalli bin nasi al-maghriba fa yadkhulu fa yusalli rak'atain wa yusalli bin nasi al-isha wa yadkhulu baiti fa yusalli rak'atain wa kana yusalli min al-lail 9 raka'at fihinna witru wa kana yusalli laylan tawilan qa'iman wa laylan tawilan qa'idan wa kana idza qara'a wa qa'imun raka'a wa sajada wa qa'imun wa idza qara'a qa'idan raka'a sajada wa qa'idun wa kana idza tala'a al-fajru shalla rak'ataini. Akhrajahu Muslim. Baik, di sini hadis Aisyah Ummul Mukminin, ya panjang hadisnya. Beliau menceritakan adalah Rasulullah SAW sholat, ya beliau sholat di baiti, beliau sholat sunnah di rumahku, ya sebelum sholat duhur. Beliau sholat 4 rakaat di rumahku sebelum sholat fardu duhur. Jadi sholat sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya sebelum duhur itu sholat sunnahnya 4 rakaat dan dikerjakannya di rumah Aisyah. Rasulullah Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunnah qabla duhur 4 rakaat, beliau keluar. Kemudian sholatlah bersama para sahabat, sholat zuhur. Kemudian setelah sholat zuhur selesai, kata Aisyah, "Tsumma yadkhulu." Kemudian Rasul masuk lagi ke rumahku, fa yusalli rak'atain. Kemudian beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat di rumahku. Wa kana yusalli bin nas, dan juga beliau sholat bersama manusia, bersama para sahabat, ya dalam sholat maghrib. Ketika sholat maghrib, Rasul keluar. Fayadkhulu fi shalah rak'atain. Kemudian setelah selesai salat maghribnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahku, ya, masuk ke rumahku, dan beliau salat 2 rakaat setelah maghrib. Beliau kerjakan salat sunnah 2 rakaatnya, salat sunnah 2 rakaat maghribnya di rumahnya Aisyah. Salli bin nasil isya. Dan Rasulullah SAW beliau pun salat kembali berjamaah yang mengimami para sahabat di masjid, dia di luar, ya, bersama para sahabat di luar. Setelah selesai, wa yadkhulu baiti fa yusalli rak'atain. Kemudian setelah selesai Rasulullah berjamaah dengan para sahabat salat isya, beliau masuk lagi ke rumahku, kata Aisyah, dan beliau melakukan salat sunnah 2 rakaat setelah isya. Wa kana yusalli minal lail, dan beliau sallallahu alaihi wasallam salat malam di rumahnya Aisyah, salat malam itu dengan 9 rakaat. Dengan 9 rakaat.
9 rakaat fihin witr. Ya, dalam 9 rakaat tersebut termasuk di dalamnya ada witir. Jadi 9 rakaat itu termasuk di dalamnya ada witir. Nah, wa kana yusalli lailan tawilan, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam salat malamnya itu dia lakukan, ya Rasul lakukan dengan lama berdiri. Berdirinya lama. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman, yang mana beliau pernah melakukan salat malamnya itu dengan berdiri yang lama. Dan juga pernah beliau melakukan salat malamnya itu dengan duduk yang lama. Artinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah qiyamul lail itu ada kalanya beliau kerjakan dengan kondisi berdiri dan ada kalanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dengan kondisinya duduk ketika melakukan sholat sunnah qiyamul lail. Wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'imun. Nah, yang mana apabila yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau membaca surat maka dia berdiri, ya maka dia berdiri. Raka'a sajada, kemudian beliau ruku dan sujud. Qaimun, sunnahnya itu ya salat qiyamul itu apabila dia membaca surat maka dia lakukan dengan berdiri, kemudian sujud, ruku dalam keadaan dia terus berdiri. Rakaat pertama misalkan beliau ini ya dalam keadaan berdiri. Jadi bayangkan tidak? Ketika Allahu Akbar ya, Allahu Akbar. Dia membaca surat. Ya Fatihah, surat dalam keadaan posisi dia berdiri. Kemudian dia ruku. Ya Rasul ruku. Kemudian ya sujud, ya tidak kemudian sujud. Setelah sujud ya pokoknya iman, kemudian selesai sujud itu beliau berdiri. Allahu Akbar. Karena sini ya berdiri. Wa idza qara'a, nah ketika dia mau membaca surat maka dia duduk. Dibayangkan enggak? Ya sama teman-teman. Jadi rakaat pertama berdiri posisinya. Ini yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya beliau ini apa namanya pembahasan kita tentang apa bolehnya salat sunnah dengan cara duduk posisinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat itu pertama dengan dia berdiri, ya, berdiri Allahu Akbar, kemudian dia membaca surat. Setelah itu beliau pun ya ketika hendak duduk setelah bangkit dari sujud ya ruku sudah selesai, dan sujud sudah selesai, bangkit nih berdiri kan ya. Nah ketika berdiri apa wa idza qara'a qa'idan, ketika dia membaca surat maka dalam posisi berdiri tersebut ya dalam posisi berdiri tersebut Rasul duduk membaca surat. Rasul duduk, kemudian beliau ruku dalam keadaan sujud, dalam keadaan duduk dan sujud pada posisi dia duduk pula. Ya, bisa terbayangkan ya. Jadi bisa seperti itu salat. Kan lama nih kuat berdiri salat tahajudnya. Kemudian ketika sudah qiyamul lail tahajudnya capek lelah berdiri ketika membaca surat, oleh itu dia duduk sambil baca surat situ. Terus setelahnya baru dia ruku sujud dalam posisi dia dalam keadaan kondisi masih duduk apa-apa. Dan salam misalnya. Nanti berdiri lagi. Seperti itu ya dari hadis ini. Wa kana idza tala al-fajr shalla rakaatain, dan apabila sudah masuk waktu salat subuh maka dia salat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi wa kana idza tala al-fajr, apabila fajar itu telah muncul, artinya sudah mau masuk waktu salat subuh, maka beliau atau dia sudah masuk salat subuh ya. Dia sudah masuk salat subuh, maka beliau tidak langsung mengerjakan salat subuh, tapi beliau melakukan salat sunnah 2 rakaat qabla subuh. Seperti itu. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya salat sunnah itu dengan sambil duduk. Selanjutnya, hadis yang selanjutnya dibawakan oleh perawi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Sholatul rajuli qa'idan nisfas shalah." Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholatnya seseorang dengan keadaan dia duduk, dengan cara dia duduk sholatnya, maka itu dia telah melakukan nisfas sholat, setengahnya sholat. Artinya pahalanya setengah didapatkan. Memang yang utama dalam sholat, ya, sholat itu dengan cara berdiri, itu sempurna sholat. Akan tetapi kalau dia lakukan sholatnya dengan cara duduk, maka dia hanya mendapatkan setengah daripada pahala sholat tersebut. Iya. Nah, ini sholat duduk ini, teman-teman, barakallahu fikum, hanya bisa dikerjakan pada sholat sunnah saja. Untuk sholat fardu, kalau dia tidak ada uzur, maka tidak boleh. Untuk sholat fardu, ya, yang 5 waktu itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu dilaksanakan atau dilakukan dengan cara berdiri. Kalau dia mau duduk, ketika ada uzur, ada alasan yang syar'i, misalkan kakinya patah atau cedera, luka, yang mana kalau dia berdiri tidak kuat atau akan memperparah kakinya, maka itu ada uzur syar'i, boleh dia dengan cara duduk. Tetapi kalau dia sehat, normal, tidak ada kendala apa-apa, duduk, maka para ulama menjelaskan orang yang sehat, yang tidak ada uzur syar'i dalam melakukan sholat fardu dan dia duduk, maka sholatnya tidak sah, karena duduk termasuk berdiri termasuk rukun sholat. Sebagian ulama memasukkan bahwasannya berdiri ini, ya, berdiri sholat fardu itu merupakan rukun daripada sholat. Artinya orang yang dia tidak berdiri dalam melakukan sholat wajib tanpa ada uzur, maka sholat tidak sah. Seperti itu. Adapun sholat sunnah boleh. Sholat sunnah dengan cara dia duduk misalkan, walaupun dia sehat nggak apa-apa, tapi tadi dia hanya mendapatkan pahala setengah pahala saja, setengah pahala dari sholat berdiri. Wallahu a'lam. Selanjutnya penjelasan singkat daripada Syekh penulis, syara Allah subhanahu ahkaman lis-salatin nafilah. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan, ya, kepada hukum-hukum tentang atau bagi sholat sunnah. Allah memberikan atau mensyariatkan hukum-hukum terhadap sholat sunnah, sholat nafilah. Takhtalifu biha anil mafruḍah, yang mana sholat sunnah ini berbeda dari melakukan sholat wajib. Ya, berbeda. Kenapa? Kalau sholat sunnah ini tasjilan minhu, Allah berikan kepadanya sholat sunnah tersebut kemudahan, ya, dan keringanan bagi hamba-hambanya. Di antaranya apa? Di antaranya keringanan dan juga kemudahan bagi hamba-hambanya, bagi muslim dan muslimah yang dia mengerjakan sholat sunnah itu. Kemudahannya apa? Keringanannya apa? Bolehnya dia melakukan sholat sunnah tersebut di atas kendaraan, ya, di atas tunggangan. Walau lam yastaqbili al-musallil qiblata, walaupun dalam sholat sunnahnya di atas kendaraan tersebut dia tidak menghadap kiblat. Ya, orang yang sholat tidak menghadap kiblat tidak mengapa, tapi dia sholat mengarah bagaimana kendaraannya melaju, kemana arahnya melaju ke depan, nah, tidak mengapa ke sana juga, walaupun tidak mengarah kiblat dalam sholat sunnah tidak. Wa minha jawazu sholatiha qa'idan, dan di antara kemudahan dari sholat sunnah ini yaitu bolehnya sholat sunnah dilakukan dengan cara duduk, Wallahu a'lam. Jadi dari hadis ini mungkin bisa kita pahami sholat sunnah itu juga dikerjakan ketika di luar, ya, kita safar boleh, di mobil ke taksi. Bagaimana dengan sholat fardu? Wallahu a'lam. Sholat fardu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih sering dia tidak di kendaraan. Ya. Ada pilihan, sekiranya kita safar, waktu sholat sudah masuk, ya, sholat fardu misalkan, ya, sudah masuk, maka sebaiknya cari tempat untuk bisa sholat, atau berhenti dulu, atau cari masjid, ya, ketika itu memang dia sholat fardu.
Kalau sholat sunnah boleh dikerjakan di atas kendaraan. Kalau sholat fardu ya sebaiknya dia cari masjid ataupun tempat yang mana bisa dia sholat fardu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau misalkan dia sedang umroh, haji di pesawat, di kendaraan? Ya itu beda kondisinya, itu uzur. Ya ada uzur. Karena nggak mungkin kalau kita naik pesawat berhenti dulu. Ya jatuh nanti pesawat. Ya maka di situ kita boleh melakukan sholat di atas kendaraan. Walaupun Nabi mengatakan Nabi melakukan sholat sunnah itu pernah dilakukan di atas kendaraan, dan beliau tidak pernah melakukan sholat fardu di atas kendaraan, di atas tunggangannya. Artinya Nabi tidak pernah melakukan di atas kendaraan untuk sholat fardu. Yang dilakukan hanya sholat sunnah saja. Ya, sholat sunnah. Akan tetapi di sini ketika kita mengadakan safar ya, berpergian seperti kayak tadi umroh, haji dengan pesawat, maka itu sesuatu yang uzur. Pesawat tidak mungkin berhenti. Ya. Bagaimana kalau sekiranya kereta? Ya, kereta. Kita prediksi mau naik kereta misalkan ke Jawa jam berapa? Yaitu jam habis Isya. Ya sholat Isya. Dia dulu sholat Isya dulu, boleh naik kereta. Subuhnya bagaimana? Subuhnya ya kita lihat, kalau misalkan sampainya dia jam 5:30, tidak apa nanti aja pas sampai 5:30 sholat subuhnya. Kalau memang sekiranya memungkinkan. Akan tetapi apabila kondisinya tidak memungkinkan, sholat subuhnya akan terlewatkan. Ya kita sholat subuhnya di kendaraan. Seperti itu ya, sholat subuhnya di kendaraan. Jadi ini termasuk uzur. Kalau sekiranya mobil bagaimana ya? Mobil makan gampang ya. Bisa untuk berhenti dulu, parkir dulu, cari tempat untuk sholat. Ya, fardunya. Boleh. Kalau mobil itu dia mudah ya. Kendaraan mobil mudah untuk parkir. Motor juga mudah untuk cari tempat masjid. Untuk melakukan sholat fardunya. Karena di sini Nabi SAW katakan apa? Dalam sebuah hadis di sini, ya. Kana yusabbihu ayatana anna nusan kana yusabbihu aysalin nafila ala dhahri rahilati qibala ayyi wajhin tawajjahu wa yutiru 'alaiha ghairu anna la yusalli 'alal maktubah. Di sini nih. Jadi apa syahidnya? Jadi penguatnya. Yang mana Nabi SAW beliau pernah melakukan sholat sunnah itu di atas tunggangannya. Ke arah ya kiblat itu ke arah tunggangannya berjalan, dan beliau pun sholat witir di atas tunggangannya, dan beliau tidak pernah melakukan sholat wajib itu di atas tunggangannya. Ini jadi syahidnya, yang jadi penguatnya Nabi tidak sholat wajib di atas tunggangannya. Makanya di sini kita bisa lihat kondisi kita ketika kita ada sedang safar, tidak memungkinkan. Kalau misalkan kita berpergian, sholat subuhnya itu memang akan dikerjakan dia di kendaraan. Kalau kereta kan repot ya untuk berhenti, ya kita sholat di kereta dalam kondisi tersebut. Kalau misalkan jam 5:30 baru sampai, nggak apa-apa. 5:30 aja nanti ketika sudah turun, ya sholatnya. Kalau memang diperkirakan 5:30, karena 5:30 itu masih bisa waktu sholat subuh. Nah, akan tapi apabila naik kendaraan, mobil misalkan, ya naik mobil, ya sebaiknya turun. Bagaimana kalau naik kendaraan umum? Nah, kendaraan umum bisa kan kalau safar itu apa? Jadi jamak qashar istilahnya ya, jamak qashar yang intinya tidak dikerjakan di atas tunggangan atau kendaraan. Sholat wajibnya. Ini yang dilihat dari hadis tersebut. Nah, sekarang apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang dibacakan tadi? Yang pertama, jawazus sholatin nafilati jalisan fis sayyarah wa nahwiha. Bolehnya sholat sunnah dengan cara dia duduk di kendaraan, baik itu mobil, ya apa saja, untuk sholat sunnah. Ai summa ittajahat, ya, dan kiblatnya itu mengikuti arah kendaraan itu melaju kemana saja, tidak perlu harus cari kiblat. Nah, selanjutnya pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang kita bacakan, bolehnya sholat sunnah dengan dilakukan duduk, ya, dengan cara duduk. Boleh untuk sholat sunnah. Sholat wajib tadi apa? Tidak, ya, kecuali ada udzur syar'i. Kalau dia sehat walafiat, nggak boleh dia
duduk. Dia harus berdiri karena hukum daripada berdiri dalam sholat wajib itu masuk dalam rukun sholat. Sebagian ulama memasukkannya rukun sholat. Anna salata al-qa'id ala nisfi min salatil qa'id. Kemudian kata penulis bahwa sholat sunnah yang dilakukan dengan cara duduk itu hanya mendapatkan pahala setengah dari melaksanakan sholat sunnah itu dengan cara berdiri. Baik teman-teman, saya mohon maaf apabila ada penyampaian perkataan yang salah, yang tidak enak, mungkin bisa untuk nanti bisa dikasih tahu ya. Jangan dibiarkan ketika saya salah tegur. Nah, supaya nanti saya mengkoreksi pada pertemuan selanjutnya. Kemudian apabila itu benar semuanya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada salah dan saya yang lemah, ya, yang dhaif, dan saya minta maaf kepada antum sekalian dan juga meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di pagi hari ini kita semua diberikan kemudahan dalam segala urusan. Ya. Kemudian diberikan keistiqomahan di dalam Islam, dalam sunnah, dan juga keistiqomahan, kekokohan di dalam menuntut ilmu agama. Karena sedikit sekali ya orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah, dan juga istiqomah semangat dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita itu semua, dan juga kita memohon kepada Allah menerima semua amal-amal soleh kita sebagai amalan yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhir nanti. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga anak kita, ya, menjaga istri kita, suami kita, ya, dan juga menjaga orang tua kita dari hal-hal yang ya tidak disukai, yang marah bahaya. Semoga Allah jauhkan semua itu dan selamatkan mereka di dunia dan juga di akhirat. Demikian teman-teman, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.